Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Anda akan mempresentasikan terkait UAS, yaitu laporan hasil observasi mata kuliah bisnis komunikasi dosen pengampu Ibu Rosana Hendriati yang dibuat oleh saya sendiri. Dari daftar isi sebagai berikut: yang pertama profil singkat perusahaan, kemudian yang kedua struktur organisasi, kemudian gambaran pola komunikasi, kemudian hasil analisa, kesimpulan dan saran, dan kemudian rangkuman. Jadi saya akan menjelaskan terkait komunikasi dalam PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. PT Kereta Api Indonesia adalah badan usaha milik negara BUMN Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT KAI meliputi angkutan penumpang dan barang, yaitu yang mempunyai kantor pusat di Bandung dan sendiri yaitu pemerintah Indonesia. Angkatan Muda Kereta Api didirikan pada 28 September 1945. Jenisnya yaitu perusahaan perseroan atau persero. Dalam tahun 2021 karyawannya ada sebanyak 26.897 karyawan. Alamat kantor pusat yaitu Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Bandung 40117. Sini bisa kita lihat struktur organisasi PT KAI Persero Indonesia. Garis utama yaitu ada Pak Said Akil, kemudian komisaris independen ada Pak Wadi Arisa Brumadi, Bu Endang Kentana, dan Pak Johan Cipta. Kemudian ada komisaris yang menjabat ada Ibu Dia Natalisa, Pak Khairul Anwar, kemudian Bapak Sri Padita Mangkunegara 10, dan kemudian Bapak Muhammad Rizal Pasar. Jadi pola komunikasi pada PT KAI Persero. Pola komunikasi merupakan sebuah model dari proses komunikasi, sehingga dengan adanya beraneka ragam model komunikasi dan bagian dari proses komunikasi akan dapat ditemukan pola yang cocok dan mudah digunakan dalam berkomunikasi. Pola komunikasi identik dengan proses komunikasi karena pola komunikasi merupakan rangkaian dari aktivitas menyampaikan pesan sehingga diperoleh feedback dari pengguna pesan. Dari proses komunikasi akan timbul pola, bentuk, dan juga bagian-bagian kecil yang berkaitan erat dengan proses komunikasi. Penyediaan karyawan yang berkualitas serta kinerja yang mampu memberikan pelayanan hingga mencapai kepuasan pelayanan hingga mencapai kepuasan bertujuan agar pelanggan yang memakai produksi jasa perusahaan tersebut senang. Terlebih lagi perusahaan yang berdiri dengan tujuan untuk pelayanan publik. Jadi menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan penggerak penting dalam roda bisnis yang dijalankan. Tentu saja transformasi yang dilakukan dimulai dari transformasi sumber daya manusia melalui kegiatan empowering yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia dengan mendidik karyawan agar memiliki skill yang lebih tinggi. Selain itu pula karyawan dididik agar mau bekerja lebih baik. Jadi kunci empowering adalah memberikan reward dan punishment bagi karyawan PT KAI Persero. Kemudian memberikan kesempatan yang sama bagi semua karyawan untuk mendapatkan promosi atau naik jabatan. Jadi dalam suatu perusahaan besar, pendekatan komunikasi organisasi merupakan awal yang baik untuk membentuk dan mengkomunikasikan program formal di dalam perusahaan tersebut. Namun apabila komunikasi di antara kedua belah pihak, antara atasan dan bawahan tidak berjalan dengan baik, maka pesan belum tentu sampai pada karyawannya. Gangguan tersebut tidak hanya pesan sulit untuk dimengerti, tetapi mediumnya juga yang memegang peran penting dalam menyampaikan pesan yang dimaksud. Jadi hasil analisa
sebagai itu. Jadi proses komunikasi dalam organisasi yang terjadi dan terjalin dari karyawan kepada pimpinan PT Kereta Api, yaitu yang daob 2 Bandung, sangat penting dalam kelancaran kerja karyawan. Sebab dalam tahap ini karyawan biasanya memberikan umpan balik feedback pada manajer tiap bagian dan selanjutnya akan diteruskan pada pimpinan. Jadi para karyawan dalam berinteraksi dengan pimpinan dibatasi dengan skala kepentingan keperluan karyawan. Karyawan juga tidak dapat langsung bertemu dengan pimpinan apabila persoalan karyawan dapat diselesaikan bersama manajer yang membawahinya tersebut. Jadi proses interaksi antara karyawan dengan pimpinan pun hanya sering terjadi ketika hendak melaporkan informasi rutin yang diantara mengikuti laporan harian, bulanan, dan tahunan, serta melaporkan secara langsung tugas yang telah diselesaikan. Komunikasi organisasi dalam meningkatkan inovasi pelayanan publik PT Kereta Api Indonesia Bandung juga dilakukan dalam 4 bentuk kegiatan komunikasi, yaitu komunikasi interpersonal, komunikasi intrapersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Komunikasi interpersonal yang terjadi ditemukan pada manajer divisi yang hendak memberikan tugas kepada karyawan terkait arahan ataupun instruksi yang diberikan dari pimpinan. Komunikasi interpersonal terjadi pada saat karyawan bersama manajer divisi berada di ruangan kerja divisi. Adapun karyawan yang paling sering kegiatan komunikasi interpersonal yaitu karyawan dan manajer divisi hingga kepala DAP. Selanjutnya, kegiatan komunikasi interpersonal ditemukan pada saat humas akan memberi keterangan kepada awak media atau wartawan. Biasanya humas akan bertemu langsung dengan pimpinan untuk menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang harus dikemukakan pada awak media pada saat jumpa pers berlangsung. Terbentuknya komunikasi kelompok pada PT KAI Daob 2 Bandung adalah ketika diadakannya rapat evaluasi per 3 bulan sekali dari kepala daob kepada manajer divisi saja. Selanjutnya, komunikasi massa pada PT KAI Daob 2 Daob Bandung dilakukan oleh humas selaku juru bicara instansi. Jadi kegiatan ini dimaksudkan agar memberikan pernyataan kepada masyarakat melalui media terkait kabar mengenai inovasi pelayanan publik. Adapun kegiatan humas melalui media yang dimuat dalam pemberitaan media cetak seperti koran, televisi, radio, majalah internal, perusahaan, dan sebagainya. Jadi berdasarkan hasil temuan data dapat diketahui bahwa pola komunikasi organisasi dalam meningkatkan inovasi pelayanan publik yang dilakukan PT KAI Bandung yaitu pola rantai. Pada pola komunikasi rantai, karyawan mengikuti pola instruksi dan arahan yang disampaikan secara formal oleh kepala tanpa adanya feedback yang diberikan bawah pada pimpinan. Sebuah pesan dari pimpinan yang ingin diberikan pada karyawan secara umum akan disampaikan kepada masing-masing manajer divisi. Dari manajer tersebut kemudian disampaikan pada asisten manajer dan barulah pesan atau tugas dapat diterima oleh karyawan. Jadi kesimpulannya, komunikasi vertikal yang terjadi pada PT KAI Daob terbagi menjadi komunikasi upward, komunikasi ke atas, dan komunikasi downward, yaitu komunikasi ke bawah. Di sini saran yaitu bagi pimpinan Kereta Api Bandung lebih sering melakukan komunikasi dengan bawahannya serta banyak terlibat di lapangan agar lebih meningkatkan intensitas komunikasi yang dilakukan. Mengadakan acara gathering dapat membantu komunikasi karyawan dan perusahaan. Dan kedua, inovasi yang sudah dilakukan PT Api dalam meningkatkan pelayanan publik sudah cukup baik dengan dilakukannya beberapa perubahan pada tubuh perusahaan. Perusahaan harus bisa mempertahankan serta lebih meningkatkan lagi inovasi-inovasi lainnya yang dapat menambah kepuasan pelanggan dalam menggunakan jasa kereta api. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Agak besar harapan saya semoga bisa bermanfaat ilmu ini bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.